Halo guys, balik lagi sama gue Demon. Jadi di video kali ini gue bakal nge-spill gameplay yang paling doable dipakai sama Warlock di PvE konten. Kalau gitu langsung aja. Quick information aja, jadi di sini ada Aesir yang mana udah pasti banget di Aesir akan menggunakan full meteor ya. Jadi di sini kan ada meteor storm 1 dan 2 yang mana kita ambil semuanya. Lalu selanjutnya kita ngambil fire pillar di sini ya, fire pillar dan lain-lain. Lalu selanjutnya bisa ngambil fire damage, intinya gitu ya. Ini quick information aja buat deep infonya buat nanti aja di video selanjutnya ya kalau misalnya ada. Jadi path-nya kayak gitu di Aesir, jadi mau nggak mau kita bakal full main meteor. Untuk equipment-nya simple aja, ini udah pasti semua Warlock build-nya kayak gini. Gue udah cobain berbagai possible, gue udah cobain Mana Storm, gue udah pakai Elemental Fusion, tetap bagusan pakai Wizardy set. Kenapa? Karena di Wizardy set itu udah banyak banget tersedia variable cast time reduction. Yang mana seperti yang kita tahu, si Meteor ini butuh 10 detik yang mana susah banget nguranginnya. Tapi dengan pakai Wizardy set, nyari variable casting time itu cukup gampang gitu ya. Nih, gue bisa dapat minus 40% dan 6 detik, jadi total 10 detik ya kan? 10 detik, oke. Gue nggak perlu ngejelasin tentang itulah ya. Jadi intinya dari equipment sendiri, buat nyari variable casting time tuh gampang banget. Sisanya untuk food dan lain-lain itu bisa dilempar ke stat yang lainnya yang mana lebih possible gitu ya. Nah, gitu aja quick information buat equipmentnya. Oke, jadi untuk gameplaynya akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama caster Meteor Storm dan yang kedua tipe hybrid. Nah, kalau yang caster Meteor Storm untuk statnya itu sesimpel prioritas utamanya adalah untuk mencari ignore defense 100%. List 100%-nya mungkin bisa lu cek di Discord gue aja ya, udah ada source-nya buat nyari ignore defense dari mana. Yang jelas sekarang gue baru dapat 75%, tapi intinya in all dungeon harusnya maksimal cuma butuh 100% untuk saat ini ya. Cuman untuk konten kedepannya akan menjadi 120 dan 150, cuman tunggu aja informasinya. Cuman ini di sini gue hampir dapat 75%, tapi dengan syarat gue masih pakai kartu-kartu gembel sih. Kayak misalnya di sini harusnya bisa diisi Munak. Terus juga di ACC bisa dikasih Fire Witch. Jadi buat improve ignore defense gue masih banyak banget. Lalu yang kedua statnya itu bisa juga nyari M-Attack, lalu yang lain-lain gitu ya, kayak M-Pen, M-Damage. Kalian senemunya aja lah, nggak usah terlalu dipikirin susah-susah gitu ya. Nah, setelah itu gameplay skillnya gimana? Kalian bakal main cuma 2 skill, yaitu si Meteor Storm itu sendiri dan juga Fire Pillar ya. Untuk gameplaynya mungkin kayak gini aja kali, gue kasih lihat aja kali ya. Sesimpel kayak Meteor Storm, bisa Fire Pillar 2 kali, Flame Dash 2 kali. Di Meteor Storm, Flame Dash-nya lumayan ya, 400 ribuan ya kalau kalian lihat ya. Wow, 700 ribu malah tuh ya kalau kalian lihat ya. Sesimpel itu aja gameplaynya. Kenapa gue nggak gue masukin auto attack? Karena kalau misalnya kalian lihat dimasukin auto attack itu bakal mengganggu ritme Flame Dash-nya. Aslinya kan kombonya kan Meteor, Flame Dash, Meteor, Flame Dash. Kalau kalian masukin auto attack, Flame Dash-nya 2 kali, tapi aslinya Meteornya udah kelar cooldown-nya. Jadi lumayan rugi sih. Kan kalau bisa kan tuh, kalian lihat ya, harusnya udah selesai Meteornya ya. Tapi gara-gara pakai basic attack jadi mengganggu ritmenya. Kalau basic attack-nya kita copot, ritmenya bagus. Ice Meteor, Flame Dash pas ya kan sama Meteor. Flame Dash, langsung Meteor lagi. Jadi ritmenya pas, dan kalau mau dicek DPS-nya nanti kalian bakal cobain damage-nya tuh bakal lebih gede gitu ya. Sesimpel itu. Ini dengan kondisi nggak ada MVP card selection, kita bakal main build kayak gini. Kalau misalnya kita ada MVP card selection, kita bakal main tipe hybrid. Gimana cara tipe hybridnya? Jadi di sini kita akan menggunakan BK card. Itu seperti yang kita lihat ada auto attack has 5% change to trigger Meteor Storm, yang mana Meteor Storm itu sendiri kalau tipe caster cuma dapat level 8, tapi dari si BK card itu bisa mendapatkan level 10. Lumayan unik ya kan. Nah, sesimpel itu, tinggal pakein aja
si ya sebenarnya nggak punya KO sih. Cuman prioritas utamanya tetap pakai Bloody Knight ya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kalau pakai Bloody Knight berarti harus pakai basic attack ya kan. Berarti mau nggak mau kita bakal pakai basic attack dan menggantikan Flame Dash. Kenapa Flame Dash-nya digantikan? Karena ekspektasi kita dengan basic attack kita akan mengeluarkan si Meteor Storm-nya. Oke, untuk statnya sebenarnya simple aja. Kita tinggal nyari ASPD sebanyak-banyaknya. Di sini situasinya adalah ASPD gue 388. Nyari ASPD dari mana? Kalian bisa banget nyari dari si Agimil B. Lalu bisa juga makan Awakening Potion. Kalau dicek di sini lagi aktif ya efeknya ya. Jadi ASPD gue tadi kelihatan ada berapa. Nah, masih kurang 100%. Gimana cara ngakalinnya? Kalian bisa makan food. Di sini udah gue konfirmasi ya kalau misalnya food ASPD itu jauh lebih worth it daripada makanin food damage lainnya ya. Yang penting ASPD-nya harus 480% dulu. Oke, kita cek ya satu-satu ya. Kayaknya gue nggak perlu ngasih approve, cuman di Discord gue udah ada cek damage banyak banget, jadi kalian bisa ngecek aja. Di sini kita makanin pelan-pelan ya sampai ASPD-nya 480. Berapa biji ya? Gue lupa. Dengan makan 5 food ASPD, ekspektasinya ASPD-nya udah 480 ya. Nah, udah 480, oke. Satunya bisa dikasih buat damage, jadi pelan-pelan aja ya. Ini ASPD gue masih bisa dinaikin lagi. Oh, caranya cuma 4. ASPD gue bisa dinaikin lagi dengan potensi yang masih banyak banget karena gue masih pakai kartu-kartu gratisan dan lain-lain. Jadi dicocokin dulu aja, dipasin ASPD-nya lalu dilempar ke damage yang lain gitu ya. Nanti kalau mau dites itu lihat perbedaan damage-nya ya. Nanti kalian cek sendiri aja deh damage outputnya bakal kayak gimana. Jadi ini bakal main hybrid ya. Jadi walaupun kalian tipenya SPD, tetap pakai Wizard di staff dan tetap harus casting meteornya karena kita butuhin si fire pillarnya ya. Kalau dicek DPS-nya sih harusnya damage-nya gede. Mungkin kalau pengen dicek lebih gede lagi, damage-nya bisa pakai di setting kali ya, kayak Demon Large Earth biar kelihatan gede gitu ya kan damage-nya. Tadi asumsinya mukulnya normal ya, kan jadi gede ya. Di sini meteor casting manual gue level 8 433, sedangkan dari si BK cardnya itu ya tadi 400, nah 470 something dari yang 477 itu dari si BK cardnya gitu. Sebenarnya ada build ketiga lagi, yaitu kalau misalnya mau main Chain Lightning. Di sini gue juga ada buildnya untuk Chain Lightning. Langsung aja lah ya. Untuk Chain Lightning kayaknya nggak perlu complicated. Kalian tinggal sesimpel pakai Aesir yang Chain Lightning Jump. Sisanya tinggal mainin yang stun. Karena bisa dipakai juga buat monster, terutama di Oracle. Itu semuanya bisa di stun. Jadi kalau misalnya kalian tugasnya cuma buat stunner di Oracle, kalian tinggal ngambil Chain Lightning yang stun. Kalau nggak salah namanya Chain Lightning Concussion deh. Di sekitar sini nih. Nih, kalian tinggal ngambilin Chain Lightning Concussion kalau tujuannya buat ngestun mob yang ada di Oracle. Ini bakal OP banget. You know why ya. Ini sesimpel itu. Untuk equipmentnya harusnya bakal sama aja modelannya, kayak tinggal pakai Crystal Pump dan lain-lain. Sama buildnya, tapi mungkin bisa disisihin, dexnya dibuang yang banyak aja, mungkin bisa diambilin sisanya ke fit dan lain-lain. Itu selera pribadi. Tapi so far gue nggak terlalu suka build ini karena possibility-nya lumayan kecil dan damage outputnya nggak sewah itu. Kalian lihat sendiri, satu Chain Lightning cuma kena 141 damage. Coba kalau kita misalnya ke Monster Water ya, ke Monster Water cuma kena 423, ibarat kata udah sama persis kayak satu bola meteor. Sedangkan meteor itu bisa kita spam berkali-kali, jadi lumayan gak worth it. Jadi kayaknya nggak bakal gue include lah ya main Chain Lightning. Tuh, kita main meteor aja lah ya, biar seru. Gitu. Untuk damage outputnya mungkin kalian bisa ngecek Discord gue udah sering banget ngetes. Cuman sayangnya gue player satu job guys, jadi kalau misalnya kalian minta build job lain, gue lumayan gak main sih ya.
Tapi kalau misalnya kalian nanya-nanya di Discord gue, harusnya ada 1, 2, 3 orang yang main job lain. Kayak misalnya ada yang main Ranger, ada yang main Sura, ada yang main RG, ada yang main SC. 4 job itu doang sih. Sisanya mungkin kalian bisa coba telusuri sendiri dari forum-forum lain kali ya. Gitu aja. Oke, sip. Gitu aja. Thank you buat yang belum mampir. Kalau misalnya kalian butuh informasi lainnya atau apapun itu, mungkin bisa tulis di komentar atau tanya aja di Discord gue via DM atau lewat server gue, boleh banget. Dan kalau pengen lihat beberapa research gue juga bisa cek Discord gue, karena nggak semuanya bakal gue bikinin videonya karena mager, sorry banget. Gitu aja. Thank you buat yang mampir. See you next video. Bye bye. Thank you.